عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا أمير المؤمنين صلى الله عليك يا هوراء الإنسية سيدة النساء العالمين أحسن الله لكم الأزاء بمصابكم بأبي عبد الله الشهيد مظلوم غريب في كربلاء السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أبي الفضل العباس. ثم أقول لكم أيها الإخوان والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة الألوية وأكمل لنا ديننا رأفته بالهداية المرتضوية وأتم نعمته علينا بولاية الحيدرية ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وشافيع ذنوبنا أبي الزهراء محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Pada akhirnya kita sampai malam terakhir, malam puncak kedukaan keluarga suci Rasulullah. Malam di mana besok kita akan menyaksikan tragedi yang begitu menyayat hati keluarga Rasulullah. Malam di mana kita besok akan menyaksikan kedua tangan Abul Fadl al-Abbas akan terpisah dari tubuhnya di tepi Furat. Malam di mana besok kita akan menyaksikan ghirbah yang dibawa oleh Abbas tertancap panah. Ghirbah yang terdapat bukan hanya sebuah air melainkan sebuah harapan bagi putra putri Abu Abdillah yang sedang mengerang kehausan. Malam di mana besok kita akan menyaksikan tragedi yang paling menyakitkan hati Az-Zahra, di mana besok kita akan saksikan bersama-sama Abu Abdillah Husain akan melakukan perpisahan dengan kawanan para wanita. Malam di mana besok kita akan menyaksikan bersama-sama Sukainah menghadap kepada Abu Abdillah, meminta kepada Abu Abdillah untuk meletakkan tangannya di atas kepala Sayyidah Sukainah sebagaimana yang sering dilakukan oleh Abu Abdillah Husain terhadap anak-anak yatim. Malam di mana yang besok kita akan saksikan bersama-sama dada yang paling mulia diduduki oleh manusia paling durjana. Malam di mana besok kita akan menyaksikan bersama-sama jari jemari yang begitu suci diiris oleh manusia bengis karena mengharap cincin yang melingkar di jari manis Abu Abdillah. Malam di mana besok kita akan menyaksikan bersama-sama leher
yang sering diciumi oleh Rasul, leher yang sering diciumi oleh Amirul Mukminin serta Sayyidah Zahra, disayat oleh manusia laknat untuk dipisahkan kepala dari tubuhnya. Malam dimana besok kita akan menyaksikan bersama-sama kepala yang begitu agung ditancapkan di ujung tombak. Malam dimana besok kita akan menyaksikan bersama-sama betapa beratnya beban yang dipikul oleh Sayyidah Zainab. Malam dimana besok kita akan menyaksikan bersama-sama bagaimana manusia-manusia durjana mengarak putra-putri Amirul Mukminin tanpa alas kaki. Malam yang begitu berat, malam yang begitu pilu bagi seluruh penduduk langit dan bumi. Ikhwan dan akhwat para pelipur lara Zahra, beberapa malam terakhir kita telah mendengarkan banyak pelajaran serta ilmu-ilmu dari Madrasah Karbala. Ilmu-ilmu yang begitu agung, ilmu-ilmu yang berisi ma'rifatullah, ilmu-ilmu yang menjadikan cinta kita kepada Abu Abdillah bertambah, ilmu-ilmu yang menjadikan bertambahnya semangat kita untuk menanti Al-Hujjah. Dan di malam ini insyaallah ana tidak bakal banyak memberikan tausiah kepada antum, ana tidak bakal banyak berceramah di hadapan antum. Ana cuma mau memberikan beberapa nasihat, sedikit nasihat untuk kita semua, khususnya untuk ana pribadi. Yang pertama adalah dalam doa ziarah Asyura yang selalu kita panjatkan, ada sebuah ikrar yang mengatakan, ya Aba Abdillah, inni silmun liman salamakum wa harbun liman harabakum ila yaumil qiyamah. Ya Aba Abdillah, sungguh aku berdamai dengan orang-orang yang berdamai kepadamu, dan aku memerangi orang-orang yang memerangi dirimu hingga hari kiamat. Yang perlu kita tekankan di sini ada kalimat ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Apa maksudnya? Samahatul Sayyid Ali Khamenei hafizahullah dalam pidatonya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ila yaumil qiyamah pada inni sinna liman salamakum wa harbun liman harabakum ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat, adalah bahwa perlawanan terhadap Front Yazidi tidak ada habisnya. Perlawanan terhadap musuh-musuh Al-Husain akan terus berlanjut sampai hari kiamat. Dan kita ketahui bersama, kita selalu katakan di majelis-majelis seperti ini bahwa pada tragedi Karbala dipisahkan dua golongan, dipisahkan dua pihak. Pihak pertama adalah pihak yang bersama dengan kebenaran, pihak yang selalu bersama dengan kebenaran, yaitu pihak yang berada pada jalan Abu Abdillah. Kemudian pihak kedua adalah pihak yang mengingkari kebenaran, pihak yang menyelewengkan kebenaran, pihak yang berpaling dari kebenaran. Bahkan pihak ini adalah pihak yang mendukung kemungkaran yang dilakukan Yazid alaihi la'anah wal adab. Jadi di zaman itu umat dihadapkan oleh dua pilihan. Pilihan pertama adalah bersama dengan Abu Abdillah Husain, yang jelas artinya adalah melawan kezaliman, melawan kebatilan. Dan di pihak yang lain adalah pihak bersama Yazid, yang mana artinya melegalkan kebatilan dan melegalkan kezaliman untuk terus ada, untuk terus berlanjut. Dan kita di zaman ini, di saat ini juga dihadapkan oleh dua pilihan. Pilihan pertama adalah untuk tetap terus tegak melawan kezaliman yang ada, untuk tetap terus tegak menyuarakan keadilan yang ada di Palestina. Dan di pihak kedua adalah pihak-pihak orang yang menolak kebenaran, yang berpaling dari kebenaran bersama Amerika dan bonekanya dalam jalan kemungkaran. Ikhwan dan akhwat para
salah satu Maktab Husaini disebutkan bahwa beberapa orang yang ada di barisan musuh Abu Abdillah, yang ada di barisan Utmar bin Sa'ad, ketika menyaksikan kepiluan yang begitu dirasakan oleh Abu Abdillah Husain, beberapa dari mereka ini menangis. Dikatakan bahwa mereka ini dalam hati paling lubuknya, fitrahnya itu memberontak melihat suatu kezaliman yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Tetapi mereka juga menghunus pedang tajam ke leher cucu Nabi. Yang terjadi di Palestina sekarang, orang-orang bersedih, orang-orang mengaku menangis atas apa yang ditimpa oleh Palestina. Tapi dalam diam, banyak bagian dari mereka diam-diam siap untuk menghabisi sisa-sisa yang ada di Palestina. Saat itu Al-Husain menyeru pertolongan, meminta pertolongan kepada umat, tapi yang menyahuti Al-Husain cuma 72 orang. Saat ini kita saksikan di Palestina, yang terjadi di Gaza, meminta pertolongan kepada umat di dunia, meminta pertolongan kepada setiap bangsa, kepada setiap negara. Tapi kita lihat berapa banyak golongan, cuma segelintir golongan yang menyahuti teriakan pertolongan itu. Cuma beberapa golongan tok yang menjawab pertolongan dari Palestina. Di mana saudara-saudara yang lain? Di mana golongan-golongan yang lain? Golongan-golongan lain sibuk untuk mengamankan kekuasaan yang mereka punya. Mereka takut kekuasaan yang sudah ada di genggamannya itu bisa lepas kalau membela Palestina. Di Karbala kita menyaksikan bayi kecil Ali Asghar tercekik dahaga, kehausan, meminta air. Alih-alih tapi mendapatkan air, yang didapatkan justru anak panah bercabang 3 yang melesat dan menancap di lehernya. Yang terjadi sekarang di Palestina, ribuan anak-anak kecil, ribuan balita yang ada di sana kehausan, mengerang kehausan, tercekik dahaga. Tapi yang terjadi adalah alih-alih mendapatkan air, yang didapatkan justru rudal-rudal yang menjadi penghibur tenggorokan mereka yang kering. Yang terjadi di Karbala, kemah-kemah keluarga suci Nabi dibakar, wanita-wanita dirampas. Mereka musuh-musuh Allah mempermalukan keluarga Nabi. Tapi kita lihat yang terjadi di Palestina, kemah-kemah dibakar, wanita-wanita dirampas. Mereka musuh-musuh Allah mempermalukan umat Nabi. Kalau kita lihat, seolah-olah yang terjadi saat ini adalah lebih memalukan, lebih berhasil memalukan umat Nabi. Karena apa? Karena di saat ini, di saat semua orang, di saat waktu yang sama, mereka mengetahui apa yang terjadi pada saudaranya, kezaliman apa yang terjadi pada saudaranya, mereka bisa bungkam di saat yang sama. Itu adalah poin pertama. Poin kedua, bukankah kita semua mengetahui bahwa barang siapa yang meridhoi perlakuan suatu kaum, maka ia termasuk dalam golongan kaum tersebut. Artinya apa? Artinya adalah barang siapa yang diam ketika melihat penindasan, kebrutalan yang dilakukan oleh Zionis Israel, maka ia tergolong dalam golongan serta segala kebiadaban yang dilakukan oleh Zionis Israel. Kita sudah sepatutnya orang-orang yang mengaku dilahirkan dari madrasah Karbala tidak tinggal diam melihat ini. Kita bakal terus berdiri tegak melawan kezaliman. Kita berdiri tegak melawan penindasan. Kita yang mengaku dilahirkan dari madrasah Karbala bakal terus. Kita yang mengaku dilahirkan dari madrasah Karbala tidak bakal membiarkan kita melepaskan dari
pemimpin kita yang ada, seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat serta keluarga Abdullah. Kita tidak bakal merasa gemetar, ketakutan karena panutan kita adalah Abdul Fadl Abbas dan Sayyidah Zainab. Kita yang mengaku dilahirkan oleh Madrasah Karbala tidak bakal mengeluh ketika berjuang, walaupun dalam keadaan sakit, karena panutan kita adalah Sajjad. Kita yang mengaku mencintai Majelis Al-Husaini tidak mungkin merasa mengeluh ketika tenggorokannya sakit karena terus menyuarakan kebenaran, karena mengingat kehausan yang terjadi, yang dirasakan oleh Ali Asghar, yang dirasakan oleh Sayyidah Ruqayyah serta Sayyidah Sukainah. Justru kalau kita merasa dilahirkan oleh Madrasah Karbala, maka yang akan terjadi adalah akan terus muncul sosok-sosok seperti Al-Hur yang terus menyambut imam zamannya, yang menyambut seruan imam zamannya. Kalau kita mengaku dilahirkan dari Madrasah Karbala, itu adalah poin kedua. Poin ketiga yang mau Anda sampaikan, air mata Karbala tidak mengajarkan kita untuk tetap menutup mata ketika melihat kezaliman yang dilakukan oleh Yazid, yang dilakukan oleh Umar bin Sa'ad, Ibnu Ziyad, Harmalah, Shimir yang ada pada zaman kita saat ini. Tunduk terhadap kezaliman, tunduk terhadap penindasan. Sesungguhnya buat kita yang mengaku mencintai Majelis Husaini adalah sebuah kehinaan demi Allah. Karena kita diajarkan di Madrasah Azhar Abdullah, kita diajarkan bagaimana cara menjaga kehormatan, bagaimana kita menjadi orang yang anti dengan kehinaan. Makanya mustahil kita tunduk terhadap kezaliman. Dan kalau kita mengaku mencintai dengan Madrasah Karbala, maka yang akan kita lakukan adalah selalu berperan seperti Abdul Fadl Abbas di medan perang. Yang dimaksud medan perang di sini, medan perang kita ini bukan terus kita harus mengangkat senjata terus pergi ke tempat pertempuran. Medan perang kita saat ini itu yang selalu kita genggam. Medan perang kita ini, senjata yang kita punya ini tulisan-tulisan kita, HP kita, kamera kita, ini senjata-senjata kita. Sayyid Ali Khamenei mengatakan, pernah berkata belasan tahun yang lalu. Apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan bahwa kita hidup di zaman di mana kemajuan media, dan di zaman seperti ini kalau kita tidak memanfaatkan media untuk berjihad di jalan Allah, maka kita bakal diminta pertanggungjawaban sama Allah kelak di akhirat. Yang perlu kita tekankan di sini, yang perlu kita garis bawahi di sini, Sayyid Ali Khamenei mengatakan ini tuh belasan tahun yang lalu. Mungkin di zaman belum ada YouTube, di zaman belum ada AI seperti sekarang, belum ada Instagram. Apalagi sekarang, bagaimana kalau kita yang sudah dikasih fasilitas begitu banyak, media yang begitu banyak, tapi kita masih tidak berjihad untuk menjelaskan, untuk melawan kezaliman yang ada. Itu adalah poin ketiga yang saya sampaikan. Kemudian poin selanjutnya, poin keempat adalah detik ini, saat ini bukan saatnya kita untuk cuma berpangku tangan. Kita tidak bisa cuma diam melihat penindasan, melihat kezaliman yang terjadi pada saudara-saudara kita. Contohnya sekarang saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Setiap yang kita lakukan, setiap yang kita akan lakukan, itu di saat ini menunjukkan sebuah keberpihakan. Artinya apa? Entah kita ini berpihak kepada kebenaran, atau naudzubillah kita tergelincir pada kehinaan kezaliman, dan kita tinggal memilih kita mau berada di pihak yang mana. Yang dimaksud keberpihakan kepada kebenaran saat ini melawan kezaliman itu bukan sekedar
mengikuti tren atau yang terjadi di Palestina saat ini itu bukan sesuatu viralisme atau sesuatu yang karena semua orang masih ngomongin, semua orang ini ngupload tentang Palestina, memposting tentang Palestina. Bukan berarti karena orang-orang semuanya ngupload, kita orang juga harus ikutan ngupload. Bukan seperti itu. Yang dimaksud dengan menyuarakan anti penindasan dan anti kedoliman adalah karena kita memiliki pendirian, memiliki nilai-nilai kemanusiaan seperti yang diajarkan Sayyidah Zainab di Karbala. Itu adalah poin ke-4. Poin ke-5, kita tidak boleh meremehkan, tidak boleh menganggap kecil posisi yang kita punya sekarang. Tidak boleh menganggap jihad yang kita lakukan ini tidak bakal punya makna apa-apa. Jihad tabiin masing-masing dari kita ini memiliki nilai yang penting. Jihad yang diucapkan oleh Sayyid Ali Khamenei, yang ditekankan oleh Sayyid Ali Khamenei, bahkan Sayyid Ali Khamenei mengatakan wajib bagi seluruh muslimin untuk melakukan jihad tabiin, jihad menjelaskan, jihad menceritakan kebenaran, jihad mengklarifikasi syubhat-syubhat yang dilantarkan oleh musuh. Sekarang kalau kita tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, kalau kita tidak menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, apa yang bakal terjadi? Yang bakal terjadi adalah musuh bakal manfaatkan kesempatan ini. Musuh bakal menjadi orang yang bercerita dan memutarbalikkan fakta yang terjadi pada yang sesungguhnya ada. Musuh tidak mungkin tinggal diam. Kalau kita tidak mau memanfaatkan ini, tidak mau jihad tabiin menjelaskan apa yang ada kepada masyarakat, maka kesempatan ini akan diambil oleh musuh dan sudah dilakukan oleh musuh dan pernah berhasil dilakukan oleh musuh. Semoga hal ini, propaganda yang dilakukan musuh ini tidak kembali terjadi, tidak kembali berhasil dilakukan oleh musuh. Kemudian hal ke-6 yang pengen saya sampaikan adalah kita yang hadir di majelis duka Wafatillahil Husain mengenang kesedihan serta tragedi yang menimpa keluarga suci Rasulullah, yang menimpa Abu Abdillah, sahabat serta keluarganya, masih kadangkala dikomentari oleh mereka dengan komentar-komentar, buat apa kalian melakukan peringatan yang melebih-lebihkan? Buat apa kalian ini berlebihan memperingati orang yang sudah meninggal lebih dari 1000 tahun lalu? Justru kalau kita mendengar ini harusnya kita bingung, karena kita sadar dan yakin yang kita lakukan ini bukan sesuatu yang melebih-lebihkan. Justru yang harusnya bertanya itu kita. Justru kita harus bertanya, kenapa mereka menghalangi kita melakukan peringatan Abu Abdillah Husain, yang mana kita tahu batu pun menangis atas Al-Husain, langit pun berubah menjadi merah karena duka terhadap Abu Abdillah Husain. Lalu kita yang dijadikan Allah sebagai manusia, makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Allah, karena memiliki hati nurani, ketika melihat cucu dari nabinya dibantai di padang pasir tidak mau menangis. Mereka yang mengaku mencintai cucu Nabi, tapi malah justru menutupi tragedi pembantaian yang terjadi pada cucu Nabi. Dan yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah, Ana mau menyampaikan kepada musuh kita, ketahuilah wahai kalian yang serupa dengan Yazid di zaman ini, kalian yang ketakutan dengan kehadiran kami di majelis suci ini, kalian yang takut atas rasa cinta yang kita ekspresikan di majelis Abu Abdillah Husain ini, mereka yang takut atas cita-cita kita, mereka yang takut atas keinginan kita untuk mengorbankan jiwa kita di hadapan Abu Abdillah Husain, mereka yang seolah-olah merasa terancam atas pakaian hitam yang kita kenakan, mereka yang seolah-olah merasa terancam atas setiap tangisan kita, kita yang hatinya merintih untuk Abu Abdillah, tapi kenapa
Justru mereka yang hatinya mendidih kepanasan. Kita yang mengenakan pakaian hitam, tapi justru hati mereka yang hitam. Kita yang menepuk-nepuk dada, tapi justru dada mereka yang kesakitan. Ketahuilah kalian wahai musuh, bahwa kalian adalah orang yang memihak kepada Yazid. Kalian adalah orang yang memihak pada kemungkaran. Dan ketahuilah pula dengan siapa kalian berhadapan. Kalian berhadapan dengan kami, para pecinta Nabi dan keluarga Nabi. Kami orang yang terus akan berdiri untuk membela kebenaran. Ketahuilah, risalah kami Muhammadi, kepemimpinan kami Alawi, kesucian kami Fatimi, kedermawanan kami Hasani, kemuliaan kami Husaini, kesetiaan kami Abbasi, kesabaran kami Zainabi, ibadah kami Sajjadi, syariat kami Bakiri, madhab kami Ja'fari, toleransi kami Kaltimi, kasih sayang kami Ridhawi, rasa pemaaf kami Taqawi, cara berziarah kami Naqawi, pandangan kami Askari, dan ketahuilah harapan kami adalah Mahdawi. Maka dengan cara apa kalian pengen menakut-nakuti kami? Mati syahid demi Allah. Kita pecinta Amirul Mukminin, kita Syiah Amirul Mukminin, mengharapkan serta selalu meminta kepada Allah supaya diberikan mati syahid. Ketahuilah kalian wahai musuh, jika pengen menakut-nakuti kami dengan mati syahid, hujanilah kami dengan api, bakarlah kami, kirim rudal-rudal kalian kepada kami, maka kalian akan saksikan kita akan terus berdiri tegak dan merasa bangga atas kecintaan kami kepada Nabi serta keluarga Nabi, karena kami adalah orang yang lahir dari Madrasah Karbala, madrasah yang mengajarkan kepada kami untuk terus berteriak lantang seperti Abu Abdullah Husain di Karbala ketika meneriakkan kepada musuh, ketika Abu Abdullah Husain di medan pertempuran meneriakkan ala wa inna da'i ibn da'i qad rakaza baina itnatain baina silla wa dillah wa hayat min adillah hayat min adillah hayat min adillah hayat min adillah. Jauh dari kami yang namanya kehinaan. Ikhwan dan akhwat, marilah kita sempurnakan malam ini dengan bersedih bersama keluarga Nabi. Walaupun kesedihan kita saat ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, peringatan Asyura kita tahun ini tidak lagi dibersamai oleh sosok seperti Syahid Said Hasan Nasrullah, sosok yang kita tahu bagaimana sikapnya terhadap wakil dari imam zamannya Sayyid Ali Khamenei, bagaimana ucapannya terhadap pemimpinnya yang mana pada akhir-akhir pidatonya berkata, duhai putra Husain, kami tidak akan meninggalkanmu sendirian. Bahkan jika aku dibunuh dengan dibakar, kemudian menjadi abu, dan abunya dihempaskan ke udara, dan kemudian dihidupkan lagi, dibakar lagi, dan menjadi abu hingga 1000 kali, aku akan tetap berdiri membela Sayyid Ali Khamenei. Ucapan yang persis disampaikan oleh sahabat Al-Husain di malam Asyura untuk imam pemimpinnya. Ikhwan dan akhwat, setelah kesyahidan Sayyid Hasan Nasrullah, rahbar tercinta kita semakin terasing dan semakin berat beban yang ia pikul. Namun di balik keterasingannya masih ada pengganti-pengganti yang berjuang di sisi beliau. Lalu bagaimana dengan Al-Husain di Karbala setelah kesyahidan pembawa panjinya, adiknya, harapan dan tulang punggungnya? Para tamu Az-Zahra, perkenankanlah Al-Fakir di sini membacakan kisah yang menimpa sang rembulan Bani Hashim. Sejarah mengatakan bahwa Abbas ketika di Karbala berumur 33 tahun. Abu Mikhdaf meriwayatkan bahwa umur beliau tidak melebihi 35 tahun, yaitu antara 33 hingga 35 tahun.
seorang pemuda yang sedang di puncak umurnya. Abbas memiliki 3 saudara yang bernama Abdullah, Utsman, dan si bungsu Ja'far. Ketiga-tiganya walaupun masih sangat muda, namun diperintahkan oleh ibunya Sayyidah Ummul Banin untuk mendampingi kakak mereka menuju Karbala membela putra Az-Zahra Al-Batul. Ummul Banin selalu berwasiat kepada putra-putranya untuk selalu setia apapun terjadi dalam membela Zainab, Sukaina, Ummu Kalsum, Ruqayyah, dan Abu Abdullah Al-Husain. Aku berwasiat kepada kalian agar selalu mendampingi Al-Husain dalam keadaan apapun, sehingga kalau aku mampu menatap wajah ayah kalian Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan putri Rasulullah, ibu dari Al-Husain dan Zainab Az-Zahra Al-Batul, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kalian hingga hari pembelaan itu tiba. Maktal Abu Mikhnaf melaporkan, di hari Asyura, Abbas memerintahkan adik-adiknya untuk maju dengan kecintaan dan ketaatan kepada sang kakak. Ketiga pemuda adik-adik Abbas mereka maju ke medan laga demi menunaikan amanat sang bunda Ummul Banin. Satu persatu adik-adik Abbas tersungkur jatuh. Yang pertama adalah Abdullah, yang dibunuh dan dipisahkan kepalanya oleh Hani bin Tubaid Hadrami laknatullah alaih. Begitu pula dengan Ja'far dan Utsman, dibantai dan dibunuh oleh Khuli bin Asbahi alaihi la'nah wal adab. Dari kejauhan Abbas dengan berlinangan air mata menyemangati adik-adik kecilnya untuk terus mengayunkan pedang dan memuji mereka. Ahsantum ya akhi, ahsantum. Kalian telah menunaikan wasiat ibu kalian dan telah memutihkan wajah ibu kalian. Angin padang Sahara berhembus panas. Kerongkongan keluarga Nabi kini mengering. Satu persatu dari putri-putri Imam Husain mendatangi Abbas pamannya termasuk Sukainah seraya berkata, "Pamanku Abbas haus, haus, paman, aku haus." Sukainah kecil mendatangi Abbas pamannya, adukan kehausan yang mencekiknya, minta paman untuk ambil air untuknya. Semua anak-anak bergelantungan di tubuh pamannya yang gagal itu seraya mengibar, memohon untuk mengambilkan air untuk mereka. Berat hati Bapak melihat para keponakannya yang kini sudah pucat masih tidak mendapatkan air. Duhai Sukainah, sabarlah sebentar saja. Duhai Sukainah, aku akan ambil airnya. Duhai Sukainah, aku pergi tak akan lama. Duhai Sukainah. Hati paman mana tidak bersedih melihat putri-putri keluarga Nabi yang kehausan. Namun pasukan musuh dengan mudahnya minum air Furat. Bibir-bibir mungil putra-putri Az-Zahra yang kini sudah membiru itu membuat hati Abbas terluka. Jika kelak dia bertemu dengan ayahnya Amirul Mukminin, ia akan merasa malu, tidak mampu menghapus dahaga putra-putri Al-Mustafa. Kemudian Abbas menghampiri saudaranya Imam Husain, meminta izin padanya untuk berperang melawan musuh. Kehidupan baginya sudah tidak memiliki makna ketika melihat saudaranya Al-Husain, putra-putrinya, serta keponakannya yang menangis tercekik kehausan. Ratapan dan tangisan anak serta keponakan membuat Abbas menghampiri Imam Husain seraya berkata, "Wahai imamku, apakah engkau mengizinkan aku untuk maju?" Pernyataan sang purnama ini membuat hati sang imam luluh.
sehingga menangis terseduh dan berkata, adikku, engkau adalah pengibar panjiku dan lambang pasukanku. Namun cobalah engkau carikan seteguk air untuk anak-anak itu. Majulah engkau dari sisi kanan dan aku akan membantu memporak-porandakan musuh dari sisi kiri, agar engkau lebih mudah untuk sampai ke sungai Furat. Al-Husain kembali berkata, namun sebelum engkau maju dari sisi kanan dan aku dari sisi kiri, bagaimana caranya aku tahu bahwa engkau masih hidup? Abbas berkata, di sela-sela pertempuran nanti aku akan berteriak, ana ibnu Amiril Mu'minin. Al-Husain menjawab, kalau begitu aku akan menyauti teriakanmu dengan ana ibnu Fatimah Az-Zahra. Abbas kemudian meraih tombak dan memacu kudanya sambil membawa gerbang menuju sungai Furat yang seluruh tepi dijaga oleh sekitar 4.000 pasukan musuh. Begitu Abbas tiba di dekat sungai, pasukan musuh itu segera mengepungnya sambil memasang anak panah yang diarahkan ke arah adik Imam Husain tersebut. Pemandangan seperti itu tak membuatnya gentar dan gusar. Begitu beberapa anak panah melesat, Abbas segera berkelit dan bergerak tangkas menyerang musuh. Sekali terjang, pedang Abbas berhasil membabat nyawa sejumlah pasukan. Kemanapun kuda Abbas bergerak, gerombolan musuh bubar dan porak-poranda. Akibatnya penjagaan sungai Furat yang berlapis-lapis akhirnya jebol diterjang pendekar Abbas. Guna menenangkan hati imamnya, Abbas berteriak memberikan kabar kepada Al-Husain bahwa dia masih hidup. Ana ibnu Amiril Mu'minin. Al-Husain yang mendengar teriakan Abbas seketika hatinya menjadi tenang. Imam Husain kemudian menyahuti teriakan Abbas, ana ibnu Fatimah Az-Zahra. Sambil menahan letih dan rasa haus yang mencekiknya, Abbas turun ke sungai dengan kudanya. Mula-mula dia berusaha dengan cepat-cepat mengisi gerbangnya dengan air. Setelah itu dia meraih air dengan telapak tangannya untuk diminumnya. Namun belum sempat air itu menyentuh bibirnya, Abbas teringat kepada Imam Husain dan kerabatnya yang sedang kehausan menantikan kedatangannya. Abbas mengurungkan niatnya dan melemparkan kembali air itu ke sungai seraya berteriak, demi Allah, aku tidak akan meneguk air sementara junjunganku Husain sedang kehausan. Abul Fadl yang sudah selesai memenuhi girbahnya dengan air sungai Furat segera naik kembali ke punggung kuda dan memacu ke arah perkemahan Imam Husain. Abbas kemudian berusaha kembali dengan menempuh jalur lain melalui tanah yang ditumbuhi pohon-pohon kurma agar air yang dibawanya tiba dengan selamat ke tangan imam. Namun perjalanan Abbas tetap dihadang musuh. Dia tidak diperkenankan membawa air itu kepada Ahlul Bait Nabi tersebut. Pasukan yang menghadang di depannya adalah pasukan pemanah yang sudah siap melepaskan sekian banyak anak panah untuk mencabik tubuhnya. Namun sebelum menjadi sarang benda-benda tajam beracun itu, dengan tangkasnya pedang Abbas menyambar musuh yang ada di depannya. Tak lama kemudian kepungan musuh kembali porak-poranda diobrak-abrik oleh sempurnama Bani Hashim itu. Abbas seraya bersenandung, aku tak akan berpaling dari kematian kala ia datang menjemputku. Tugas memberi air minum keluarga Nabi ada di pundakku. Setelah bersenandung, Abbas kembali memberikan sinyal akan kehidupan dirinya kepada sang imam. Ana ibnu Amiril Mu'minin. Imam Husain segera menyahutinya dengan ana ibnu Fatimah Az-Zahra. Menyaksikan kehebatan Abbas yang tidak bisa dipatahkan dengan berhadapan langsung itu, beberapa pasukan penunggang kuda ahli diperintahkan untuk bekerja sama menghabisi Abbas dengan cara menyelinap dan bersembunyi di balik pepohonan kurma. Saat Abbas lewat,
Dua pasukan musuh bernama Zaid bin Warqa dan Hakim bin Tufail alaihim la'anah wal adab yang juga bersembunyi di balik pohon segera muncul sambil menghantamkan pedangnya ke tangan Abbas. Tanpa ampun lagi tangan kanan Abbas putus dan terpisah dari tubuhnya. Rahimallahu man nada wa abasa wa abasa. Tangan kirinya segera menyambar girba air dan pedangnya. Dengan satu tangan dan sisa-sisa tenaga itu, Abbas masih bisa membalas beberapa orang pasukan hingga tewas. Saat itu dia sempat berucap, meski aku kehilangan tangan kananku, namun aku tetap akan membela agamaku dan junjunganku, imam terpercaya dari keturunan Nabi yang suci. Abbas tetap berusaha bertahan dan menyerang, walaupun badannya sudah lemah akibat pendarahan. Dalam kondisi yang nyaris tak berdaya itu, seseorang laknat bernama Lufail Arzak tiba-tiba muncul bak siluman dari balik pohon sambil mengayunkan pedangnya ke arah bahu Abbas. Abbas tak sempat menghindar lagi. Satu-satunya tangan yang diharapkan dapat membawakan air untuk anak keturunan Rasul yang sedang kehausan itu airnya terputus juga. Wa wailah wa akhah wa aliyah. Abbas pun berusaha mengambil girbang seraya berkata, wahai jiwaku, jangan kau takut orang kafir tak bernyali. Sesungguhnya Nabi yang suci Allah dengan mengabarkanmu surga yang tinggi. Sungguh mereka pendurjana telah memotong tanganku yang kiri. Dalam keadaan tanpa tangan, adik Imam Husain ini mencoba meraih kantong air dengan menggigitnya untuk diberikan kepada Al-Husain dan keluarganya yang kehausan. Tapi kebrutalan hati musuh tak kunjung reda. Kantung itu dipanah sehingga air yang diharapkan itu tumpah. Air itu pun mengucur habis seiring dengan habisnya harapan Abbas. Aksi pembantaian ini berlanjut dengan tembusnya satu lagi anak panah ke dada Abbas. Tak cukup dengan itu, Hakim bin Tufail anatullah alaih datang lagi menghantamkan batangan besi ke ubun-ubun Abbas. Musuh mengapung Abbasnya, membawa gerbang, putuskan tangan kanan serta kirinya, pukulkan benda tumpul ke kepalanya. Ini keadaanku, tangan kananku telah terputus. Ini keadaanku, tangan kiriku pun terputus. Ini keadaanku, para wanita menangis. Ya Fadil. Abbas pun berjungkal dari atas kuda sambil mengerang kesakitan dan berkata, akhi Aba Abdullah adrikni, kakakku, tolonglah aku. Hati Al-Husain mulai hancur karena ia tak kunjung mendengar teriakan sahutan dari adiknya Al-Abbas. Al-Husain memutuskan untuk mengawali menyauti adiknya itu, Ana ibnu Fatimah Az-Zahra. Al-Husain menunggu sesaat, namun tak kunjung mendapatkan jawaban dari adiknya Abbas.
Al-Husain berkata pada dirinya, mungkin Abbas tak mendengarku karena bisiknya suara pedang di medan peperangan. Al-Husain mencoba menyauti adiknya lagi dengan suara yang lebih keras, Ana ibnu Fatimah az-Zahra. Al-Husain tak kunjung mendapat sautan balasan dari adiknya Al-Abbas. Al-Husain mulai hancur hatinya. Oh, mungkin Abbas tidak sempat menyauti teriakanku karena sibuk menghalau serangan musuh yang jumlahnya tak terkira. Lagi dan lagi Al-Husain berteriak, mencoba memanggil adiknya, Ana ibnu Fatimah az-Zahra. Hati Al-Husain benar-benar hancur. Ia memutuskan untuk pergi ke sisi kanan guna mencari Abbas adiknya seraya berkata, Aina anta ya akhi, di manakah engkau wahai adikku Abbas? Di manakah dirimu adikku? Imam Husain tiba-tiba dikejutkan oleh kuda Abu Fadl Abbas. Secara ajaib kuda itu dapat berucap, Hai junjunganku, adakah engkau tidak melihat ke atas tanah? Imam lantas melihat ke tanah dan tampaklah di depan mata beliau dua pasang tangan tergeletak di atas tanah yang gersang. Tangan yang dikenalnya segera diraih dan dipeluknya. Tak jauh dari situ pula Imam melihat tubuh adiknya yang tinggi besar itu tergeletak dalam keadaan penuh luka bersimbah darah. Imam pun tak kuasa menahan duka. Beliau menangis terseduh dan meratap hingga mengiris hati seluruh malaikat Allah di langit dan bumi seraya berkata, kini tulang punggungku sudah patah, daya upayaku sudah menyurut, harapanku musnah dan musuhku pun semakin mencaci maki diriku. Riwayat mengatakan Abbas dalam hari terakhirnya berkata kepada Imam Husain, Wahai maulaku, wahai imamku, semenjak aku lahir aku tidak dilahirkan oleh Bunda Zahra. Wahai maulaku, apakah sekarang aku sudah pantas memanggilnya ibu? Sudah pantaskah sekarang aku memanggilnya ibu? Dengan tangisan dan ratapan Imam Husain berkata, iya wahai adikku, engkau sudah pantas memanggilnya ibu. Kemudian Abbas dalam keadaan sekarat itu tetap bersikeras untuk menyampaikan sesuatu kepada maulanya, sesuatu yang ia pendam selama ini. Wahai maulaku, imamku, semenjak aku kecil aku memanggilmu dengan junjunganku, imamku. Selalu terbesit dari pikiranku untuk memanggilmu dengan panggilan abang. Wahai imamku, sudah pantaskah aku sekarang memanggilmu dengan sebutan abang? Sudah pantaskah aku sekarang memanggil Sukainah dengan sebutan keponakanku? Ikhwan dan akhwat sekalian, di hari pembalasan kelak Az-Zahra datang menuju Allah untuk meminta keadilan terhadap apa yang dilakukan musuh-musuh Allah. Wahai Az-Zahra, siapakah yang akan kau tuntut? Pembunuh putramu Al-Husain? Zahra menjawab, bukan. Pembunuh cucumu Ali Akbar dan Ar-Radhi? Zahra menjawab, bukan. Pertama yang akan kutuntut adalah para pembunuh dan penebas tangan anakku Abbas. Wah Abbasa, wah Amma, wah Akha, kata putri-putri Fatimah itu. Di tengah isak tangisnya, Imam juga berucap kepada Abbas, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan adikku. Engkau telah berjuang di jalan Allah dengan sempurna.
Jasad Abbas yang tak bertangan itu ternyata masih bernyawa. Imam Hussein kembali mendekap erat-erat kepada adiknya yang bersimbah darah itu. Air mata Abbas yang mengalir beliau usah. Mengapa engkau menangis? Tanya Imam. Wahai kakakku, wahai pelipur mataku, bagaimana aku tidak akan menangis saat aku melihatmu mengangkat kepalaku dari tanah dan merebahkanku dalam pangkuanmu, sementara tak lama lagi tidak akan ada seorang pun yang akan meraih dan mendekap kepalamu. Tidak ada seorang pun yang akan membersihkan debu-debu dan tanah di wajahmu. Kini Hussein hampiri Abbas adiknya, letakkan kepalanya di pangkuannya. Abbas pun kembalikan kepala ke tanah. Oh abangku, kini kau yang pangku aku. Oh abangku, nanti siapa yang memangku? Oh abangku, sungguh berat keadaanmu ya Abu Fatin. Kata-kata Abbas ini semakin meluluhkan hati Imam Hussein, sehingga beliau semakin terbawa derai isah dan tangis haru sambil bersimpu di sisi adiknya tanpa mempedulikan sengat terik mentari yang membakar. Dengan hati yang pilu, sang imam mengucapkan salam perpisahan kepada tulang punggung pasukannya yang sudah tak berdaya itu, lalu beranjak pergi dengan langkah kaki yang berat. Abbas pun gugur tergeletak bermandikan darah, debu dan air mata di bawah guyuran cahaya panas mentari sahara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, inna lillahi. Duhai Babul Hawarij, undanglah kami untuk bersimpuh di pusaramu dan imammu. Sajjin ismi ana zayur lil Husain. Ya Allah, panggil nama kami sebagai penziarah Husain. Sajjin ismi ana zayur lil Husain. Ikhwan dan akhwat yang insyaallah disegerakan menziarahi Karbala, jangan lupa sebut nama kami di pusara Abbas. Sajjil ismi ana zayur lil Husain. Ya Zahra, anggap kami dan undang kami menziarahi putramu. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Aba Abdillah wa ala al-arwah allati halla bifimari. Alayka minni salamullahi abadan ma biki wa biki al-layl wan-nahar wa ja'alahu Allah akhir al-ahd minni li ziyaratikum jami'an. Assalam